Dalam pandangan Islam, Yudas Iskariot tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan banyak detail tentang hidupnya tidak dibahas secara spesifik. Namun, beberapa cerita dan interpretasi berkembang dalam literatur Islam berdasarkan teks-teks apokrifa dan pandangan lisan yang diadopsi oleh sebagian umat Islam. Berikut ini adalah kisah Yudas Iskariot dalam versi yang sesuai dengan pandangan Islam. Di sebuah desa kecil di wilayah Palestina, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga Yahudi. Anak ini diberi nama Yudas Iskariot. Sejak kecil, Yudas tumbuh sebagai anak yang lincah dan cerdas. Dia belajar banyak tentang ajaran Taurat dari orang tua dan para rabbi di desanya. Ketika dewasa, Yudas mulai merasa ada sesuatu yang hilang dalam kehidupannya, hingga ia mendengar tentang seorang nabi baru yang bernama Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Nabi Isa adalah seorang nabi yang penuh dengan kebijaksanaan dan mukjizat. Ia mengajarkan tentang kasih sayang, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan yang benar. Yudas, tertarik dengan ajaran Isa, akhirnya bergabung sebagai salah satu dari 12 muridnya. Dalam perjalanannya mengikuti Isa, Yudas menyaksikan berbagai mukjizat yang dilakukan oleh Isa, dari menyembuhkan orang sakit hingga membangkitkan orang mati. Namun, dalam hatinya, tumbuh benih keraguan dan ambisi yang kelak membawanya pada takdir yang gelap. Ketika perlawanan terhadap Nabi Isa semakin meningkat, para pemimpin agama Yahudi mulai merencanakan untuk menyingkirkan Isa. Mereka merasa terancam oleh ajaran Isa yang dianggap menantang otoritas mereka. Mengetahui hal ini, Yudas mendekati para imam kepala dan menawarkan untuk menyerahkan Isa kepada mereka. Dengan imbalan 30 keping perak, Yudas setuju untuk menunjukkan kepada mereka siapa Isa dengan sebuah tanda, yaitu ciuman. Malam itu, di Taman Getsemani, Yudas mendekati Nabi Isa bersama dengan para prajurit Romawi. Dia mencium Isa di pipi, sebuah tindakan yang menjadi tanda pengkhianatan. Namun, dalam pandangan Islam, pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit dan menyelamatkannya dari penyaliban. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wajah Yudas serupa dengan Nabi Isa, sehingga para prajurit menangkap Yudas dan bukan Isa. Yudas kemudian disalibkan oleh para prajurit yang mengira dia adalah Isa. Yudas menanggung hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada Isa. Pengkhianatannya tidak hanya membawa malapetaka bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi peringatan bagi umat manusia tentang bahaya ambisi dan pengkhianatan. Sementara itu, Nabi Isa tetap hidup dan diangkat ke langit, sebagaimana yang diyakini dalam ajaran Islam, dan akan kembali pada akhir zaman. Begitulah kisah Yudas Iskariot dalam perspektif Islam, sebuah cerita tentang pengkhianatan, penyesalan, dan nasib yang tak terhindarkan. Dalam pandangan Islam, Yudas Iskariot tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tetapi ada interpretasi dan narasi dalam literatur Islam yang sering dikaitkan dengan Yudas Iskariot, sehubungan dengan peristiwa penyaliban Yesus, Nabi Isa dalam Islam. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan. Nabi Isa atau Yesus. Dalam Islam, Nabi Isa adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Quran, Nabi Isa tidak disalib, tetapi diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini sering diinterpretasikan dalam pandangan Islam sebagai pengganti Isa, yang terkadang diidentifikasikan sebagai Yudas Iskariot. Di sebuah negeri yang penuh dengan keajaiban, hiduplah seorang pemuda bernama Yudas Iskariot. Dia adalah seorang Yahudi yang mencari kebenaran dalam hidupnya, merasa ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih bermakna di luar rutinitas sehari-hari. Yudas tumbuh di desa yang sederhana, di mana kabar tentang seorang nabi yang penuh mukjizat mulai terdengar ke seluruh penjuru tanah Palestina. Nabi itu adalah Isa Al-Masih, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa pesan damai dan kasih sayang. Mendengar tentang ajaran Nabi Isa, Yudas merasa tergerak dan memutuskan untuk mengikuti nabi tersebut. Dia bergabung dengan sekelompok pengikut setia yang dikenal sebagai murid-murid Nabi Isa. Seiring waktu, Yudas menyaksikan berbagai mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa, dari menyembuhkan orang sakit hingga menghidupkan orang mati. Setiap hari bersama Nabi Isa adalah sebuah petualangan rohani yang membuka mata Yudas akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuatan iman. Namun,
Di tengah-tengah perjalanan spiritual ini, Yudas mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam hatinya. Dalam perjalanan bersama Nabi Isa, Yudas sering merasakan perasaan iri dan ambisi yang tidak dia mengerti. Dia melihat bahwa Nabi Isa memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dalam hati kecilnya, Yudas mulai bertanya-tanya tentang bagaimana kekuatan itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Suatu hari, ketika mereka berada di Yerusalem, ketegangan mulai meningkat antara Nabi Isa dan para pemimpin agama Yahudi. Mereka merasa terancam oleh pengaruh Nabi Isa yang semakin besar di kalangan rakyat. Para pemimpin ini mencari cara untuk menyingkirkan Nabi Isa, dan di saat itulah Yudas melihat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Yudas mendekati para imam kepala dan menawarkan untuk menyerahkan Nabi Isa kepada mereka. Dengan janji 30 keping perak, Yudas setuju untuk menunjukkan siapa Nabi Isa dengan sebuah tanda yang telah mereka sepakati. Ketika malam tiba, Nabi Isa dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Yudas, yang telah membuat rencana jahat, memimpin sekelompok prajurit Romawi ke taman itu. Dengan hati yang penuh dengan keraguan, Yudas berjalan menuju Nabi Isa dan mencium pipinya, tanda yang menunjukkan kepada para prajurit siapa yang harus mereka tangkap. Namun, di saat itulah sebuah keajaiban terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebijaksanaannya mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari pengkhianatan. Dalam sekejap, wajah Yudas berubah menjadi serupa dengan Nabi Isa. Para prajurit yang tidak mengetahui kejadian ini menangkap Yudas yang mereka kira adalah Nabi Isa. Yudas dibawa ke pengadilan dan dihukum mati dengan cara disalib, menderita hukuman yang seharusnya jatuh kepada Nabi Isa. Hingga saat-saat terakhirnya, Yudas menyadari kesalahannya dan menyesali tindakannya, tetapi nasibnya sudah ditentukan. Sementara itu, Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan pesan-pesan damai dan kebenaran kepada para pengikutnya. Petualangan Yudas dan Nabi Isa ini, yang dimulai dengan pencarian kebenaran, berakhir dengan sebuah pelajaran mendalam tentang keimanan, pengkhianatan, dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat akan pentingnya menjaga hati tetap bersih dan setia kepada kebenaran yang diajarkan oleh para nabi. Pengikut Nabi Isa. Para pengikut Nabi Isa, termasuk murid-muridnya, percaya bahwa Yesus telah disalib. Namun, dalam pandangan Islam, ini adalah kesalahpahaman karena sebenarnya Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum penyaliban terjadi. Sejak kecil, Yudas selalu penasaran tentang dunia dan kebenaran di balik segala sesuatu. Di tengah pencariannya akan makna hidup, dia mendengar tentang seorang nabi yang penuh dengan mukjizat, Nabi Isa Al-Masih. Dengan hati yang bersemangat, Yudas memutuskan untuk mengikuti nabi tersebut, bergabung dengan sekelompok orang yang disebut Hawariyun, 12 murid setia Nabi Isa. Para Hawariyun adalah orang-orang pilihan yang mengabdikan diri mereka untuk mengikuti Nabi Isa, mempelajari ajarannya, dan menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari bersama Nabi Isa adalah sebuah petualangan rohani yang membawa mereka ke tempat-tempat yang tak terduga. Mereka melihat bagaimana Nabi Isa menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, dan bahkan berjalan di atas air. Yudas, yang tadinya hanya seorang pemuda biasa, kini merasakan kebesaran dan keajaiban yang tak pernah dia bayangkan. Namun, di tengah kebesaran ini, hati Yudas mulai dipenuhi oleh keraguan dan ambisi yang tidak sejalan dengan ajaran Nabi Isa. Dalam perjalanan mereka ke berbagai desa, Yudas mulai berpikir tentang kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh Nabi Isa. Di dalam dirinya, Yudas mulai merasa iri dan tergoda oleh duniawi, sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan ajaran yang dia terima. Perjalanan mereka membawa mereka ke Yerusalem, kota suci yang penuh dengan konflik dan ketegangan. Para pemimpin agama Yahudi merasa terancam oleh pengaruh Nabi Isa yang semakin besar di kalangan rakyat. Mereka melihat Nabi Isa sebagai ancaman terhadap otoritas mereka dan merencanakan untuk menyingkirkannya. Disinilah Yudas yang sebelumnya penuh keraguan melihat kesempatan untuk memuaskan ambisinya. Yudas mendekati para imam kepala dan menawarkan bantuan untuk menangkap Nabi Isa. Sebagai imbalan, dia menerima 30 keping perak, harga yang murah untuk sebuah pengkhianatan.
Di malam yang sunyi, saat Nabi Isa dan murid-murid Hawariyun sedang berdoa di Taman Getsemani, Yudas membawa para prajurit Romawi untuk menangkap Nabi Isa. Dengan hati yang berat namun tergoda oleh harta, Yudas mencium Nabi Isa di pipi, tanda yang disepakati untuk menunjukkan siapa yang harus ditangkap. Tetapi, di tengah pengkhianatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Nabi Isa diangkat ke langit, diselamatkan dari rencana jahat itu. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wajah Yudas serupa dengan Nabi Isa. Para prajurit Romawi yang tidak menyadari perubahan ini menangkap Yudas dan membawanya untuk disalib. Dalam sekejap, Yudas menyadari kesalahannya, tetapi semuanya sudah terlambat. Yudas menerima hukuman yang seharusnya tidak ditujukan untuknya. Sementara itu, murid-murid Hawariyun yang tersisa, meskipun terpukul oleh pengkhianatan Yudas, tetap setia kepada ajaran Nabi Isa. Mereka terus menyebarkan pesan-pesan damai dan kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi Isa, meskipun menghadapi banyak rintangan. Mereka tahu bahwa Nabi Isa tidak benar-benar mati, melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Kisah petualangan Yudas Iskariot dan 12 murid Hawariyun ini mengajarkan tentang kesetiaan, pengkhianatan, dan kekuatan iman. Di satu sisi, ini adalah cerita tentang seorang yang terjebak dalam ambisi duniawi, dan di sisi lain, tentang mereka yang tetap teguh dalam keimanan dan kebenaran. Kisah ini terus hidup dalam ingatan umat manusia sebagai peringatan akan pentingnya menjaga hati tetap bersih dan setia kepada ajaran yang benar. Dalam perjalanannya bersama Nabi Isa dan murid-murid lainnya, Yudas menyaksikan berbagai keajaiban dan kebijaksanaan yang membuat namanya dikenal luas di seluruh Palestina. Namun, meskipun Yudas dekat dengan Nabi Isa, hatinya tidak pernah sepenuhnya tenang. Dia adalah seorang pemuda yang selalu merasa tidak puas dengan keinginan yang tak pernah terpuaskan oleh ajaran-ajaran spiritual yang didapatkannya. Di balik senyumnya kepada Nabi Isa dan para murid lainnya, ada ambisi yang perlahan-lahan tumbuh dan menguasai dirinya. Saat itu, Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi, sebuah kekaisaran yang besar dan kuat, tetapi kejam dalam penegakan hukumnya. Para pemimpin agama Yahudi yang merasa terancam oleh pengaruh Nabi Isa yang semakin besar, mulai mencari cara untuk menyingkirkannya. Mereka melihat kesempatan ketika mendengar bahwa salah satu murid Nabi Isa, Yudas, tidak setia dan bisa dijadikan alat untuk rencana jahat mereka. Yudas, yang sudah lama merasa tidak puas dan tergoda oleh dunia, akhirnya menerima tawaran para pemimpin Yahudi. Dengan janji imbalan 30 keping perak, Yudas setuju untuk menyerahkan Nabi Isa kepada mereka. Rencana ini melibatkan Romawi yang akan mengeksekusi Nabi Isa setelah penangkapan yang direncanakan dengan matang. Pada malam yang penuh dengan ketegangan, Yudas memimpin sekelompok prajurit Romawi ke Taman Getsemani, tempat di mana Nabi Isa dan murid-muridnya sering berdoa. Dalam kegelapan malam, Yudas mendekati Nabi Isa dan mencium pipinya, sebuah tanda pengkhianatan yang akan dikenang sepanjang masa. Para prajurit Romawi tanpa ragu-ragu segera menangkap sosok yang mereka kira adalah Nabi Isa. Namun, di saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya yang mutlak. Nabi Isa tidak diserahkan kepada Romawi, melainkan diangkat ke langit, diselamatkan dari pengkhianatan ini. Wajah Yudas diubah menjadi serupa dengan Nabi Isa oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prajurit Romawi yang tidak menyadari perubahan ini menangkap Yudas dan membawanya untuk disalib sebagai hukuman bagi Nabi Isa. Di bawah kekuasaan Romawi yang keras, Yudas mengalami penderitaan yang tidak pernah dia bayangkan. Kesadarannya akan kesalahan yang dia lakukan menghantam dirinya saat dia disiksa dan akhirnya disalibkan. Setiap derita yang dialaminya adalah bayaran atas pengkhianatan yang telah dia lakukan terhadap Nabi Isa dan para murid lainnya. Di sisi lain, prajurit Romawi yang tidak mengetahui permainan ilahi ini mengira mereka telah berhasil menyingkirkan seorang pemberontak. Mereka tidak sadar bahwa yang mereka eksekusi bukanlah Nabi Isa, melainkan seorang pengkhianat yang dihukum oleh perbuatannya sendiri. Kisah Yudas Iskariot dan petualangannya dengan Romawi ini menjadi sebuah peringatan bagi umat manusia tentang bahaya pengkhianatan dan ambisi yang tidak terkendali. Dalam pandangan Islam, cerita ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, Maha Kuasa,
dan bahwa tidak ada rencana manusia yang dapat mengalahkan kehendaknya. Di sebuah lembah di Yerusalem, suasana begitu tegang. Para pemuka Yahudi berkumpul dalam sebuah sinagoga, tempat yang biasanya dipenuhi oleh doa dan perenungan. Namun kali ini, suasana terasa berbeda. Mereka sedang menantikan kehadiran seorang pria yang semakin hari semakin menarik perhatian banyak orang, seorang nabi yang dikenal dengan nama Isa Al-Masih. Keberanian Nabi Isa dalam menyampaikan kebenaran dan mukjizat-mukjizatnya telah menimbulkan rasa takut dan iri di hati para pemuka Yahudi. Mereka merasa terganggu oleh ajaran-ajaran yang dibawa oleh Isa, ajaran yang mengancam posisi mereka di hadapan rakyat. Nabi Isa memasuki sinagoga dengan tenang, diiringi oleh beberapa muridnya. Suasana seketika hening saat semua mata tertuju padanya. Dengan langkah pasti, Nabi Isa berdiri di tengah-tengah mereka. Tatapan matanya penuh ketenangan, namun juga menyiratkan sebuah pesan yang dalam. Para pemuka Yahudi mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencoba menjebaknya dengan kata-kata, namun Nabi Isa menjawab dengan kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Setiap jawaban yang ia berikan bukan hanya membungkam lawan-lawannya, tetapi juga membuka hati orang-orang yang mendengarkannya. Mereka menyadari bahwa di hadapan mereka berdiri seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kebenaran. Setelah sejenak hening, Nabi Isa mengangkat tangannya, meminta perhatian. Suaranya lembut namun penuh wibawa saat ia mulai berbicara tentang masa depan. "Wahai Bani Israel," ujarnya, "aku diutus kepada kalian untuk menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketahuilah bahwa setelah aku akan datang seorang nabi yang lebih besar, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir, yang akan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Namanya adalah Ahmad." Para pemuka Yahudi saling berpandangan. Sebagian besar dari mereka merasa terkejut, sementara yang lainnya mulai merasa tidak nyaman. Mereka tahu bahwa nama Ahmad yang disebutkan oleh Nabi Isa adalah nama lain dari seorang nabi yang dijanjikan dalam kitab-kitab mereka. Seorang nabi yang akan datang untuk membimbing seluruh umat manusia. Tetapi hati mereka yang keras menolak untuk menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Nabi Isa melanjutkan, "Ahmad akan membawa sebuah kitab yang penuh cahaya, Al-Quran, yang akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Dia akan mengajarkan kalian tentang jalan yang benar, menyempurnakan hukum-hukum yang aku bawa, dan membawa pesan yang menyatukan umat manusia di bawah satu keyakinan." Di antara kerumunan, ada yang mulai bergumam, merasakan kebenaran dalam kata-kata Nabi Isa. Namun, para pemuka Yahudi yang takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh mereka, mulai merencanakan sesuatu yang jahat dalam hati mereka. Mereka tidak bisa menerima bahwa setelah Nabi Isa, akan datang seorang nabi lain yang akan menggantikan posisi mereka sebagai penguasa spiritual. Dengan penuh kebijaksanaan, Nabi Isa menatap mereka dan berkata, "Ingatlah bahwa barang siapa yang menolak kebenaran, maka ia akan tersesat dalam kegelapan. Ketika Ahmad datang, ikutilah dia dan ajarannya, karena itulah jalan keselamatan. Sesungguhnya aku hanyalah pembawa kabar gembira tentang kedatangan Nabi yang agung ini." Setelah menyampaikan pesannya, Nabi Isa meninggalkan sinagoga dengan penuh ketenangan, diiringi oleh murid-muridnya. Para pemuka Yahudi tetap di tempat mereka, bergulat dengan kebenaran yang baru saja mereka dengar. Sebagian dari mereka menyimpan kebencian yang semakin mendalam, sementara yang lainnya mulai merasakan keraguan dalam hati mereka. Namun, nubuat Nabi Isa tentang kedatangan Nabi Muhammad, Ahmad, telah terucap, dan itu tidak akan pernah bisa dihapus atau diingkari. Pesan itu tetap hidup, menyebar dari mulut ke mulut, menembus batas-batas waktu, menunggu saatnya untuk menjadi kenyataan. Bertahun-tahun kemudian, ketika Nabi Muhammad akhirnya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran nubuat tersebut menjadi nyata. Al-Quran diturunkan, membawa cahaya dan petunjuk bagi seluruh umat manusia, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Mereka yang beriman mengenali cahaya kebenaran itu, sementara mereka yang menolak tetap terjebak dalam kegelapan. Nubuat ini menjadi jembatan penghubung antara dua nabi besar dalam Islam, sebuah kisah yang terus hidup dalam hati umat muslim, mengingatkan mereka akan pentingnya mengikuti jalan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan melalui para utusannya.
penyaliban palsu. Menurut beberapa tafsir, Yudas atau seseorang yang mirip dengan Nabi Isa diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah yang disalib sebagai ganti Nabi Isa. Skenario ini diyakini oleh beberapa Muslim untuk menjelaskan bagaimana Nabi Isa diselamatkan dari penyaliban. Di suatu malam yang sunyi, ketika bulan bersinar redup di langit Yerusalem, sekelompok orang berjalan perlahan menuju sebuah taman yang dikenal sebagai Taman Getsemani. Di antara mereka, tampak seorang pria dengan tatapan gelisah, Yudas Iskariot. Malam itu, hati Yudas diliputi kecemasan, meskipun di tangannya tergenggam 30 keping perak, harga pengkhianatan yang telah dia sepakati dengan para pemimpin Yahudi. Malam itu, Yudas telah memilih untuk mengkhianati gurunya, Nabi Isa Al-Masih. Yudas dan sekelompok prajurit Romawi yang menyertainya tiba di taman itu. Di bawah bayang-bayang pepohonan, mereka melihat Nabi Isa tengah berdoa bersama murid-muridnya. Yudas, yang hatinya telah tergoda oleh duniawi, melangkah maju dan dengan ciuman di pipi, ia menunjukkan kepada para prajurit siapa yang harus mereka tangkap. Itu adalah tanda pengkhianatan yang telah mereka sepakati. Namun, pada saat yang sama, sesuatu yang luar biasa terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebijaksanaan dan kekuasaannya tidak membiarkan Nabi Isa diserahkan kepada musuh-musuhnya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari penangkapan dan penyaliban yang direncanakan oleh para pemimpin Yahudi dan prajurit Romawi. Dalam sekejap mata, wajah Yudas berubah menjadi serupa dengan Nabi Isa, dan para prajurit yang tidak menyadari keajaiban ini menangkap Yudas yang mereka sangka adalah Nabi Isa. Yudas, yang kini mendapati dirinya dalam situasi yang tak terbayangkan, dibawa oleh para prajurit Romawi ke hadapan para pemimpin Yahudi. Mereka, tanpa rasa ragu, menyerahkan Yudas kepada Romawi untuk disalib, yakin bahwa mereka telah menyingkirkan Nabi Isa. Yudas mencoba berbicara, mungkin ingin mengungkapkan kebenaran, namun suaranya tercekik oleh rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Tidak ada yang mendengarkan, dan bahkan jika ada, mereka tidak akan percaya bahwa yang berada di hadapan mereka bukanlah Nabi Isa. Hari itu, di tengah teriakan orang banyak dan deru alat-alat perang, Yudas diseret ke tempat eksekusi. Salib kayu yang berat dibebankan di pundaknya, dan dia dipaksa untuk memikulnya melewati jalan berbatu di bawah sorotan mata orang-orang yang menyangka dia adalah Nabi Isa. Setiap langkah yang dia ambil adalah langkah menuju takdir yang dia buat sendiri, takdir yang tak bisa dia hindari. Di atas bukit yang disebut Golgota, Yudas diikat pada salib, dan paku-paku besar menembus tangannya, menahannya pada kayu yang keras. Kesakitan yang luar biasa menyelimuti tubuhnya, namun yang lebih menyakitkan adalah penyesalan yang menghantam jiwanya. Dia tahu bahwa inilah balasan atas pengkhianatannya, dan tidak ada jalan untuk kembali. Saat Yudas tergantung di salib, perlahan-lahan hidupnya mulai memudar. Dalam penderitaan yang tiada tara itu, dia merasakan beratnya dosa yang telah dia lakukan. Yudas, yang pernah menjadi murid dari seorang nabi besar, kini mati dalam keadaan yang memalukan, tidak sebagai pahlawan, tetapi sebagai seorang pengkhianat yang disalibkan oleh kesalahannya sendiri. Namun, kisah ini tidak hanya berakhir di sini. Dalam pandangan Islam, Nabi Isa tidak pernah disalib atau dibunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkatnya ke langit, menyelamatkannya dari kehancuran duniawi, dan menyiapkannya untuk kembali di akhir zaman sebagai penegak kebenaran. Yudas Iskariot yang tersesat dalam ambisi dan pengkhianatan menjadi contoh tentang akibat dari memilih jalan yang salah, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki rencana yang lebih besar daripada yang bisa direncanakan oleh manusia. Kisah penyaliban Yudas Iskariot adalah sebuah pelajaran abadi tentang pengkhianatan, penyesalan, dan kekuasaan ilahi yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Ini adalah pengingat bahwa keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu tegak, dan bahwa setiap tindakan manusia, baik atau buruk, akan menuai hasilnya sendiri. Jadi, dalam versi Islam, Yudas Iskariot dikaitkan dengan peristiwa penyaliban Nabi Isa, tetapi dengan narasi yang berbeda dari pandangan Kristen.